Maksudnya nyelesain gimana? Kamu ngomong dulu sama majikan gimana gitu. Oke, kan dia nggak mau renew sama kamu. Bukan dia nggak mau renew, aku yang nggak mau, pengen pindah. Oh, kamu yang nggak mau renew terus? Terus, tapi karena aku waktu mau batalin itu loh Miss, waktu mau batalin majikan yang baru, aku kan ditanya kamu mau di sini apa enggak? Soalnya posisi waktu aku habis skincare sama nenek itu, nenek darahnya tinggi terus. Sebentar, sekarang paham aku. Kamu kan dimajikan dari sekarang kamu ini kan finish kontrak bulan depan. Bulan depan tanggal 15. Terus kamu sudah dapat majikan baru? Udah dapat majikan baru, terus sama majikan itu suruh di cancel. Nah terus? Terus aku bilang aku udah tanda tangan majikan, aku nggak mau. Dan sekarang nenek kayak gitu, kamu nggak kasihan nanti kalau ada apa-apa sama nenek gitu. Terus Aku udah punya majikan, mungkin kalau aku nyabut aku akan kena denda, terus juga nggak tahu bisa apa enggak, soalnya aku kan udah mepet, aku bilang gitu kan. Bisa nanti biar majikan nanti yang ngurus gitu. Itu yang ngomong kayak gitu siapa? Majikan anaknya mbahku yang di Amerika. Terus Tapi kamu mau di situ apa enggak? Sekarang posisinya nenek kayak gitu, kalau kamu pergi beneran nenek mati loh gitu. Soalnya neneknya bilang ngomsong gue Jawa, ngomsong gue Haito. Oke, nih kalau saya pribadi sebagai pembantu nih, saya tidak dihargai, saya akan pergi. Apalagi saya sudah punya majikan baru. Saya kepengen pergi nih, tapi saya diancam. Diancam ada buktinya nggak? Ya karena dia katanya dia plan gitu. Dia mau kan dia sendiri yang nggak mau, nggak mau renew. Nyatanya kan kamu belum renew toh? Sekarang udah, waktu aku habis itu batalin itu langsung hari itu juga suruh tanda tangan. Lah kemarin kan tanda tangan kan, paspormu nggak kamu kasihkan dia kan? Di agent. Lah iya kan nggak kamu kasihkan dia? Enggak. Kan di agent barumu toh? Iya. Ya udah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi kalau mereka ngasih surat ke imigrasi. Nah itu nggak tahu agentmu seperti apa. Lah kenapa baru sekarang nyari kita nih? Kenapa nggak dari awal? Karena hari ini itu aku bilang hari ini sama majikan. Bukan, kenapa nggak dari awal kamu nyari kita saat kamu cari majikan? Ya karena mereka juga nggak ada masalah, tapi bukan. Ya berarti kalau nggak ada masalah nggak cari Miss Yuni dong? Bukan gitu Miss. Kenapa? Aku juga posisinya itu sama temen udah mepet gitu, aku nggak ada pikiran apa. Sekarang aja aku masih kosong pikirannya ya Miss. Cuma sama teman, kamu cari, aku masih belum cari padahal dari itu, tapi sama temen aku dibujuk-bujuk suruh nyari kan. Ngerti, tapi gini pertanyaannya nih, kamu kan nggak ada masalah atau ada masalah, kenapa nggak mikir cari Miss Yuni? Kenapa kalau sudah kebentur masalah baru cari Miss Yuni? Karena sekali lagi, ini datamu saya nggak megang, saya nggak tahu nih, di backlist nggak Miss, saya nggak tahu. Kalaupun di backlist atau enggak, kayak Koko Thomas nih, kan selalu dampingi, kayak besok hari Senin, Koko Thomas di imigrasi juga, jadi selalu dampingi kalian, jadi kita menulis surat dengan versimu. Nah pertanyaannya, agentmu itu mau nggak bantu kamu, nganterin kamu? Agentnya bilang gini, kamu selesaiin dulu sama majikan itu, kalau udah kamu tapi harus bayar denda karena majikan udah bayar di sini, tapi belum diproses. Soalnya tanda tangannya itu masih aku simpen di rumah, belum aku anterin. Cuma majikan udah bayar ke majikan baru. Majikan yang lama ini kan mau tanda tak. Majikan lama itu maunya ngambil aku lagi. Sebentar. Aku bingung, kamu kan punya majikan baru toh? Majikan baru sama majikan lama suruh di cancel. Gara-gara neneknya sakit itu. Lah kan seharusnya kamu curhatnya sama agent barumu sayang. Agent barumu kan harus bertemu. Aku curhat Cek. Tapi dia bilang, kamu ngomong dulu sama majikan kamu. Aku udah ngomong ya, majikan aku malah ngancemnya katanya mau ngasih surat ke imigrasi. Yang ngancem di situ siapa? Majikan lama atau majikan baru? Aku itu bingung soalnya. Majikan lama. Kan yang harusnya agentmu kan bisa membantumu Tondo. Paham nggak sih? Agentku bilangnya kamu selesaiin dulu sama majikan gitu. Berarti kan agent barumu itu nggak mau tanggung jawab atas kamu dong? Emangnya enak aja? Iya. Masalahnya selesai. Benar nggak sih? Lah kenapa kamu cari agent yang tidak tanggung jawab? Waktu saya mepet. Saya nggak tahu, itu tanggung jawab apa enggak, aku juga nggak tahu, itu dikasih tahu teman. Ya sekarang kamu ngomong sama temanmu sayang. Ini nyawamu sendiri Cinta. Ya. Kamu sendiri maunya apa? Aku nggak tahu maumu apa. Terus kamu maunya apa nih dari Miss Yuni? Karena Miss Yuni nggak tahu datamu sama sekali. Aku pengen tahu gini loh Miss. Semisalnya aku nggak jadi, kan sekarang belum diproses, nggak jadi di majikan ini.
Majikan yang mana? Kamu harus ngomong yang lama yang baru. Majikan lama. Aku nggak mau majikan lama gitu, aku cancel itu. Emang dia bisa backlist aku. Kalau backlist tuh imigrasi. Majikan tidak bisa membacklist. Tapi kalau majikan ngasih surat bisa. Bisa. Jadi kemungkinan aku nggak bisa turun visa kalau aku cari majikan baru. Tidak juga. Makanya ini tergantung dari agen barumu. Ya aku tanya sama agen baru, dia bilang kamu selesaiin dulu sama majikan kamu. Berarti kan agen barumu nggak tanggung jawab sayang. Ya makanya itu gimana ya Miss solusinya? Ini nggak tahu karena datamu udah masuk di agen baru sayang. Kan saya selalu bilang nih, kalau kamu agen baru harusnya kan membantu kamu. Walaupun nih nggak bisa bantu apa-apa, tapi kan datamu ada di dia. Kan setidaknya ada solusi. Kayak Miss Yuni ini takoi bingung. Agen lama apa agen baru yang bermasalah? Agen lama suruh renew, agen baru suruh nyelesain masa lalu. Kan saya jadi bingung. Benar nggak sih? Bukan, agen lama itu mau bantu, tapi aku suruh selesaiin sama majikannya dulu. Gimana? Makanya kan dua-duanya kan suruh kamu nyelesain sendiri toh sayang. Lah semisalnya aku bayar ganti rugi itu yang 3.000, aku nggak boleh. Kamu pembantu. Kamu ngerusain barang di rumah majikan aja cuma bayar 300. Mana mungkin kamu ganti 3.000? Saya tidak setuju. Itu katanya aku suruh ganti rugi karena aku batalin. Siapa yang ngomong? Agent. Agent apa? Saya cari dia. Kalau sampai dia mau minta seseorang, nggak usah nyebutin nama. Kalau sampai ada agent minta denda 3.000, tak laporin ke KJRI. Bukan denda, cuma ganti karena majikan udah bayar proses gitu. Kenapa kamu harus ganti? Ya karena aku yang batalin kontrak. Sekarang kamu kerja di rumah majikan 1 hari pun tetap batalin kontrak kerja. Kenapa kamu harus bayar 3.000? Saya nggak setuju. Ini pembodohan. Cuman yang saya merasa aneh adalah agen barumu itu harusnya ngobrol sama kamu bagaimana caranya step by stepnya. Kalau Miss Yuni nih, kamu sekarang ikut Koko Komas, Miss Yuni bisa nih bantumu. Oh karena kamu seperti ini maka harus seperti ini, ntar ke imigrasi seperti ini, kan saya tahu. Lah kalau sekarang kan saya nggak tahu. Saya tuh nggak tahu apa-apa tentang kamu. Ya itu semisalnya aku kok bayar itu terus ngambil paspor aku buat cari majikan baru. Pak, paspor barumu di mana? Pasporku kan sama kontrak kerja di agent. Agent mana? Aku tuh bingung. Kamu itu harus nyebut Asiawan. Aku jangan nyebut Asiawan ataupun apapun. Aku nggak nyebut namanya. Karena aku nggak tahu kamu itu menyebut aku harus agent lama, agent baru atau apa. Karena kamu itu ada 2 agent sayang. Agent yang baru ini loh, Cek. Kenapa agent yang baru? Kenapa? Agent baru ya itu nyuruh aku nyelesain dulu sama majikan. Ya udah diselesain dulu. Tapi kira-kira semisalnya aku beneran keluar dari majikan itu, emang majikan bisa bikin batalin visa aku kalau aku dapat majikan gitu ya? Kemungkinan. Berarti kamu nggak paham nih, tadi saya sudah ngomong. Soalnya aku lagi bingung ya Miss. Lah kalau aku ngomong sama bingung sama kamu, berapa kali saya harus ngomong sayang? Ya aku pengennya Miss gimana gitu ngarahin aku. Karena saya nggak tahu ujung tombaknya sayang. Aku nggak tahu ujung tombaknya. Aku nggak tahu cerita lamamu, aku nggak tahu cerita barumu. Tiba-tiba kamu datang ke sini, terus minta solusi. Sementara datamu semua di orang. Kamu bilang karena kamu nggak ada waktu. Dan nyatanya masih ada 1 bulan. Kenapa kamu bilang nggak ada waktu? Karena temen aku 3 bulan sebelum finish harusnya. Ya udah kamu ikut temenmu sayang. Kan Miss Yuni selalu bilang, jangan percaya omongan temen. Kalau kayak gini siapa yang susah? Sendiri Miss. Temenmu nanggung nggak? Enggak. Kenapa kamu percaya temen sayang? Sekarang selesaikan dulu dengan masalahmu. Minta bantuan sama agen baru. Kalau agen baru nggak mau bantu, katakan, aku nggak jadi cari majikan. Paham? Tapi aku tetap harus bayar denda 3.000 itu. Nggak boleh bayar denda. Nah misalnya harus bayar gimana? Kamu sudah medical? Udah. Ganti uang medical saja. Ganti uang medical saja? Iya, 500 atau sampai 1.000. Itu paling mahal. Medical, nggak lebih dari itu. Udah itu aja, nggak boleh. Karena kalau medical itu kamu sendiri. Karena ada medical yang harganya 750, ada yang medical harganya 500. Jadi saya bisa bilang 500 sampai 1.000. Karena kamu yang menggagalkan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu akan kembali lagi sama majikanmu yang lama? Padahal kamu sudah nggak dihargai.
Aku nggak mau Miss, tapi mereka ngancam aku katanya mau kalau nggak kirim suratnya itu ya mau di blacklist. Kan aku bilang tadi, nggak ada yang bisa blacklist seseorang kecuali imigrasi saya. Tapi mereka katanya mau ngirim surat pada. Kan kamu bisa ngomong, benar nggak? Aku juga udah ngomong. Aku kan finish kontrak aku di itu. Ya tapi rekod kamu nggak bagus, rekod aku nggak bagus gimana? Karena kamu plan gitu. Dari awal kan aku nggak mau. Aku mau tanda tangan itu karena neneknya pas cerita sama aku itu kejang loh darahnya. Berarti kan memang plan kamu sayang. Dia mau kejang sama enggak, apa hubungannya sama kamu? Dia nuduh itu gara-gara kamu kayak gitu. Itu kehidupanmu 2 tahun ke depan. Kamu takut ini takut itu ya wis terserah kamu Dok. Kalau saya nih. Kalau saya cari agent lain, cari majikan lain. Nyatanya dua-duanya nggak tanggung jawab. Nggak usah ikut saya, nggak apa-apa, ikut di luar sana. Cari agent yang tanggung jawab. Kenapa? Yang baru nggak tanggung jawab, yang lama nggak tanggung jawab. Kenapa kamu harus bertahan di 2 itu? Ambil paspormu. Jika kamu tidak diizinkan, laporan KJRI. Selesai. Aku nggak kepingin kamu juga ikut aku karena aku takut kamu juga bingung lagi, ntar sudah ikut misi bingung lagi. Dari awal aku tuh nggak mau karena aku mau kayak gitu karena nenek aku itu loh. Setiap kali aku bilang mau pergi itu nenek aku tuh kejam. Ya kenapa nggak dirinu dari awal? Kalaupun kamu nggak mau kejam, emangnya kamu bisa berbuat apa? Kenapa kamu nggak mau renew? Ya karena anaknya itu kalau ngomong tuh pedes nih, nyakitin hati nih. Dia kejam, anaknya menyakitin kamu. Kemarin semalam aja menantunya itu habis marahin aku kan sama marahin neneknya. Aku cek darahnya itu tinggi lagi Miss. Terus hubungannya sama kamu apa? Ya makanya kalau aku mau pergi pasti aku yang disalahin, katanya aku penyebab nenek sakit. Ya kamu merasa bersalah ya bertahan di situ loh. Tapi aku nggak pengen Miss. Ya udah lo lepaskan. Miss Yuni kan selalu bilang bukan orang lain yang bisa bergerak, kamu sendiri sayang. Kamu nggak mau tapi I kasihan. feel upset to myself because I want to go, but then it's just look like I want to blacklist you. If you go out from here. Di blacklist mah di blacklist loh. Nggak ada rezeki lain bisa ke Makau kok. Kalau pikiranmu gamblang kan enak toh. Makau dulu loh. Hah? I want to stay here. Ya karena itulah orang akan mengontrol dirimu. Kamu nggak pikir relax. Kalau aku diancam orang, aku akan nyantai, nggak apa-apa, nggak bisa kerja sini, bisa kerja kemana. Jadi orang nggak akan ngancam kamu. Tapi kalau kamu sampai nangis-nangis ya udah. Ya kamu takut ya, terus bayarin semuanya loh. Sana bayar 3.000, sana bayar 3.000 loh. Jadi orang harus tegas dong. Kamu pengen stay here ya up to you loh. But it's really when I ask them is maybe I can find another employer. Loh ya nggak ngerti aku mbak. Aku nggak ngerti. Ya makanya mereka kan ngancamnya biar visa aku nggak bisa turun. Yang menentukan imigrasi bukan mereka. Kayaknya anaknya Koko diancam nggak turun visa, visanya turun. Koko sama anaknya ke imigrasi 2-3 kali nggak ada masalah. Ya ribet. Makanya aku nanya, agent barumu mau ribet nggak atau kira-kira perselesaian sendiri? Nah itu masalahnya. Kalau misalnya aku kesini gimana Miss? Aku ambil data aku. Lah kamu sudah punya majikan sayang, bayar. Belum. Itu kan tanda tangan majikan yang lama ini. Lah jadi ini kamu udah dapat majikan baru di agent majikan baru. lama itu nyuruh aku suruh cancel majikan baru. Lah ya kan kamu sudah punya majikan baru Tondo. Ya ini majikan lama ya tanda tangan lagi. Sebenarnya aku nggak mau. Gak, aku bingung. Sebentar. Tadi kamu bilang sudah dapat majikan baru toh? Udah, terus neneknya sakit. Majikan lama nyuruh aku suruh nyabut cancel majikan baru. Sudah dicabut? Aku bilang aku nggak mau, terus dia bilang neneknya lo sakit kayak gitu nanti bisa mati. Terus dia bilang kamu di sini aja gitu, kasihan nenek nanti kalau ada apa-apa. Aku kan iba ya Miss, namanya juga manusia, aku mau karena mereka janji mau jadi very good boss to you. Tapi nyatanya setelah 1 hari lagi itu menantunya datang itu marah-marah, malah ngomongnya yang pedes-pedes gitu loh Miss. Kan kamu sudah punya majikan baru tuh, sudah di cancel belum sih? Aku nggak paham. Udah, majikan baru udah di cancel, terus majikan lama itu nyuruh aku tanda tangan kontrak. Oke, jadi sekarang majikan baru itu sudah mau cancel? Udah. Paspor sudah mau ambil? Masih di sana karena mau proses majikan lama.
majikan lama itu mau ngambil aku lagi di agent baru. iya. Lah kenapa kamu kenalkan agent baru dengan agent lama? Dengan majikan lama? Karena mereka tanya paspor kamu di mana, aku udah dapat majikan di agent gitu. Ya malah petaka kamu kasih sendiri, kan nggak seharusnya kamu kasih tahu juga agent baru. Ya karena aku nggak ada pikiranku kosong bulat, itu nenekku kayak gitu ya Miss. Ya udah, kalau pikiranmu kosong ya udah, enjoy dengan kekosonganmu sayang. Karena hidup ini nggak boleh kosong. Pesan buah Miss. Kebosan boy ini mah. Kamu sendiri yang main mas sayang. Kamu cancelin majikan yang baru. Terus kamu bawa majikanmu yang lama ke agent baru. Kan lucu. Kamu gak pengen renew, jangan pertaruhkan dirimu sendiri 2 tahun bekerja di situ. Mau 1 hari aja kamu gak sanggup. Sekarang pulang loh, dua-duanya cabut. Gak mau dua-duanya. Kalau suruh bayar ngomong laporan ke KJRI. Paham? Berani nggak? Itu yang lama udah di cancel, cuma yang ini baru. Makanya kan majikan lamamu kan ikut ke agent baru toh? Iya. Lah kan berarti harus dua-duanya di cancel toh? Majikan lama dan agent baru kan? Bener nggak? Terus ambil dokumenmu kan? Kamu boleh apply agent lain, nggak harus sama Miss Yuni. Kamu boleh cari agent lain. Yang penting agent tanggung jawab sama kamu. Sekarang pertanyaannya, berani nggak kamu ngomong kayak gitu? Berani, tapi aku suruh bayar 3.000 katanya. Kalau suruh bayar 3.000 kan saya sudah bilang, laporkan KJRI, minta rasitnya. Selesai. Kalau mereka nggak ngasih gimana Miss? Direkam loh. Direkam video. Iya. Kamu membayar siapa? Ke agentmu apa ke majikan? Ke agent yang minta bukan? Ya udah direkam loh. Kalau ada agent yang menyuruh kalian minta uang lebih dari 10%, boleh dilaporkan ke labor. Ngerti? Ya. Jadi biar santai, nggak usah mikir. Tapi kemungkinan kalau beneran itu majikan. Gini loh Dok, ada 2 kemungkinan. Kamu lanjut sama dia, hatimu tersiksa. Ya. Kedua, lanjut cari majikan baru dengan resiko berat untuk dapat visa. Tapi tetap berusaha dan percaya bahwa kamu bisa. Kemungkinan lama ya Miss nunggunya. Tergantung juga. Tergantung, aku gak berani ngomong. Nyatanya ada anak sampai 3 kali dipanggil imigrasi visanya turun. 3-4 minggu di luar. Ya daripada kamu tersiksa dengan majikan lama. Kamu renew lagi, risiko hatimu hancur. Itu aja. Iya. Sekarang aja aku udah hancur. Ya udah, yuk putuskan aja. Selesai lah. Bener nggak? Sudah paham maksud saya? Masih kosong lagi nggak? Kira-kira Miss Yuni ngomong ini kosong nggak? Nggak paham udah. Miss Yuni gamblang, kamu tidak harus ikut saya. Tapi tentukan pikiranmu. Kamu boleh cari agent lain, tapi yang penting agentnya tanggung jawab sama kamu. Kamu punya kasus seperti ini, jelaskan. Kalau memang nggak ada yang mau, aku nerima kamu. Selesai. Diusir majikan karena kamu sebentar, bulan berapa sih finishnya? Bulan 12 tanggal 15. Oke, hari ini kamu diusir majikan pun tanggal 15. Iya. Bentar. 15 Desember Miss. Oke, kalaupun kamu dikeluarkan hari ini, kamu masih terhitung finish kontrak. Iya Miss. Ya, nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu diusir atau seperti apa dan bagaimana, kamu masih terhitung finish kontrak. Jadi kemungkinan kalau minggu kan aku baru bisa keluar ya Miss. Nunggu minggu bisa nggak ya aku ke izin ngambil gitu? Soalnya besok kan nggak mungkin kan aku ninggalin nenek sendirian. Jangan. Nanti malah aku ada masalah. Takutnya nenek jatuh gimana? Oke. Jadi aku besok minggu ke ngambil dokumen aku gitu. Iya. Nggak usah takut, Dok. Ada KJRI. Kamu ketakut
takut sana takut sini nggak ada gunanya sayang, mereka malah ketawa. Kamu pertama kali ke di Hong Kong? Enggak. Udah 13 tahun, Miss. 13 tahun kenapa cengeng banget? Kenapa baru sekarang nyari Miss Uni pertanyaannya? Ya aku kan dari Indo, Miss. Ngerti? Sebelum-sebelumnya kenapa nggak pernah nyari Miss Uni? Aku ngikutin Miss Uni kok di YouTube. Kenapa nggak datang ke Miss Uni? Kenapa baru buntu ini nyari Miss Uni? Maaf, Miss. Mai, kenapa? Berarti kan Miss Uni ini bener-bener harapan terakhir gitu ya? Enggak, Miss. Harapan terakhir udah nggak ada yang lain lagi? Enggak. Lah kamu datang ke sini dimarah-marah, kenapa kamu nggak takut? Tapi ke agentmu kamu takut, ke majikan kamu takut sayang. Padahal Miss Uni ganas loh ngomongnya, nggak enak loh. Miss Uni is fair. Ya karena saya tidak akan membela siapapun. Karena saya tidak ada kepentingan. Apakah kamu datang ke sini saya mewajibkan kamu ikut Thomas? Enggak. Saya itu fair, bebas. Tapi aja sampai ono masalah meneh aku gak ero. Lele kamu ikut Koko Thomas kan datanya delok. Oh ya benar ini. Oh, sesuai peraturan apa ora ya? Oh iki sesuai, oke. Oh iki gak sesuai, ojo. Paham gak maksudnya Miss Uni? Kalau Miss Uni enggak Koko Thomas ya tak amuk, tak ajar. Karena Miss Uni pingin kalian itu bener-bener dari hati. 13 tahun, 15 tahun, 20 tahun renek gunane nangis tak wantem yon ya. Wes lega apa dong? Mending, Miss. Sampai bingung aku. Wes oke. Rodok lega wesan. Iya. Kok ya bingung men we. Minggu depan ambil keputusan. Kalau kamu didenda atau apa laporkan KJRI. Selesai. Katanya saya mau di blacklist, ceritakan kronologinya. Ngerti? Kita punya KJRI di sini. Apa sama Deni? Kue yang mendingan renew tapi hatimu loro nangis keronto-ronto. Atau mencoba majikan baru. Mencoba majikan baru. Oke, wes. Selesai toh? Gak ada masalah. Jangan pelimplan nih, mulai nih delok majikanmu loro pengen pelimplan nih kira-kira. Enggak. Yakin? Ya. Wes. Tadi kan aku udah itu ya, Miss, tanya sama kayak organisasi kayak gitu, minta pengarahan. Mereka bilang mendingan kamu bertahan di situ karena imigrasi sekarang nggak gampang ngasih visa. Kemungkinan besar ya visamu nggak bisa turun gitu. Terus kamu finish kontrak aja diancam. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Karena mereka itu marahnya kenapa aku nggak tambah. Iya, kan nggak adil. Karena kamu punya alasan untuk tidak nambah. Benar nggak? Kamu nggak ingin sakit hati. Hak kamu dong nggak nambah. Emangnya nambah itu dosa? Kan enggak. Ya, tapi Kalau majikanmu baik kan kamu pasti nambah. Benar nggak sih? Sebenarnya neneknya itu baik, Miss. Cuma Dok, orang tak wantem kamera lah Wengko. Kan intinya kamu nggak bahagia atau di situ. Ya udah. tersiksa, Miss. Lah ya udah. Jadi Udah. kalau nanti aku diusir gitu sekitar malaman gitu gimana, Miss? Ya nggak apa-apa, datang aja ke sini. Masih buka sini. Bukan, kamu telepon aja Koko. Telepon kok. Mm-mm. Rumahku kan di Taipo. Di Taipo. Nanti kamu telepon. Ya tahunya langsung. Tapi kamu diusir kan belum ada paspor, belum ada apa-apa. Jangan berpikir kalau malam ini diusir. Ya bilang aja besok nggak mau. Allah Hasin. Besok baru datang. Jadi lah bisa jangan sampai pertengkaran malam. Hari ini kamu finish kontrak aja. Disuruh bertahan. Apalagi kalau kamu sudah tidak masuk di situ. Pasti kamu nggak bisa turun visa lain kali sayang. Iya, bisa. Secara logika nih, kamu sekarang finish kontrak aja, suruh bertahan. Gimana kalau kamu sudah renew? Bener nggak sih? Iya. Di situ benar tertekan, Miss. Udah, selesai. Nggak usah mikir. Pingin mulai, yus mulai. Pingin leren, yuk leren. Pingin renew, ya renew. Gak pingin, golek majikan baru. Aku kan boleh. Hatinya diblong, ngerti? Iya, Miss. Mulai, auranya sing apik. Majikan sakit apa urusannya sama kamu, sayang? Kenapa kamu yang disalahkan? Katanya gara-gara aku. Kenapa kamu nggak baik sama aku? Kalau kamu baik sama aku akan jaga ibumu dengan baik. Benar apa salah Mas Yuni ngomong ngono? Iya. Wes, sono sing liyane nek wis mulai kabeh Koko. Kabeh wong wis mulai. Udah, Miss. Makasih ya, Miss.
Semangat, nggak usah takut, Miss Yuni nunggu kamu. Cek bedine apa ora? Bismillah. Hah? Bismillah. Lah aku nggak paham kenapa organisasi nyuruh kamu bertahan padahal kamu finish loh. Takutnya majikan beneran ngasih surat ke imigrasi, nanti malah... Kemarin anaknya Koko Thomas juga gitu, tapi kan dia nggak salah. Visanya turun, cuma ke imigrasi 2-3 kali. Ke imigrasinya 2-3 kali Koko Thomas. Katanya aku kan itu Apa? plan gitu. Ya plan-plannya aku tanda tangan karena terpaksa nih. Makanya jangan pelin-pelan. Ya, sekarang aku susah sendiri gitu ini. Iya, siapa suruh pelin-pelan? Nggak mau ya nggak mau, suka ya suka. Ini deh. Ya cepoten. Oh, oke, masih gitu. Terus mati. Ngerti nggak sayang? Iya. Emosi ini iya enggak. Percuma. Ngomong sama orang sudah hatinya nggak sayang sama kamu percuma. Kalau ngomong beneran nyakitin banget. Udah leren. Gak usah ngoyo. Ini aja kamu finish kontrak takut visanya nggak turun. Bagaimana kalau kamu interminita? Dia ngancamnya kayak apa? Backlist. Oh kamu finish kontrak aja ancamannya kayak gitu. Mas, kasih 1 ya? Tanda nih episode berikutnya. Oke, Miss. Ya? Iya. Minggu Gak usah takut ya sayang ya. Minggu besok aku ke agent terus Ambil paspor terus ke sini. Gak usah takut apapun keputusannya. Kenapa? Hari ini aja kamu diancam, bagaimana dengan besok? Ya? Dan Miss Yuni gak mewajibkan kamu ikut Koko Thomas. Karena saya juga tidak ingin dipikirnya promosi. Cuma nek kamu ada di Koko Thomas, kan aku pegang surat-suratmu. Seandainya nih imigrasi membacklist kamu, kan kita bisa ada bukti nih. Aku dulu cari majikan di sini seperti ini, kan semua ada buktinya kamu. Makanya rekaman lek kamu suruh bayar 3.000. Lek mereka ngancam kamu mau backlist kamu, direkam. tapi kalau mereka misalnya suruh bayar aku 3.000, aku kasih dulu tapi direkam gitu. Iya direkam sebagai bukti. Jadi kamu ngasih uang Miss Yuni, jadi gini loh, Miss Yuni ini saya sebagai bukti udah bayar ya, bener ya Miss Yuni ya, bilang gitu loh. Ini uang denda saya ya, gitu loh. Bener nggak? Iya. Oke. Terus minta riset ya? Betul. Paham? Paham. Ya wes. Mulai dikit. Ya wes. Makasih ya, Miss ya. Paham ya sayang ya?